2 minggu yang lalu saya barusan dari Kalimantan. Mungkin kasusnya agak berbeda, tapi bisa dijadikan semacam kayak contoh juga gitu ya. Jadi saya pergi ke sana, ke Kabupaten Balangan namanya ya. Eh, dan kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pengawas dari Yayasan. Jadi ini kita ngomong soal CSR. Pertama, apa yang dihadapi Bupati di sana itu dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena RAPBD-nya dia itu yang selama ini cuma sekitar 2 triliun gitu ya. Itu tiba-tiba tahun ini sudah bisa meningkat menjadi 4,5 triliun untuk sebuah kabupaten yang penduduknya cuma 130.000 orang. Jadi 4,5 triliun ke 130.000 orang itu sangat berarti sekali. Nah, kenapa dia bisa dapat RAPBD yang sebesar itu? Karena sistem peraturan yang sekarang ini di dalam apa namanya perusahaan tambang itu kalau kita berhitung gitu ya secara singkatnya gitu ya. Jadi pada saat seorang perusahaan tambang itu dia menghasilkan volume dari produksinya itu sekian persen sudah akan diambil untuk sebagai royalti. Nah, royalti itu diserahkan ke pemerintah pusat ya. Nah, kemudian setelah dari revenue tadi kan dipotong dengan pengeluaran semua, akhirnya akan mendapatkan net profit before tax kan gitu ya. Nah, itu diambil juga taxnya sekian persen untuk ke pemerintah pusat juga di Kementerian Keuangan. Nah, yang beda adalah setelah dia dipotong tax itu kan menjadi eh, profit after tax gitu ya, net profit after tax atau NPAT. Nah, profit itu sekarang sudah ada peraturan bahwa 10% dari profit itu akan dialokasikan sebagai dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini yang kembali lagi ke daerah. Nah, kemudian daerah sana dibagi antara provinsi dan kabupatennya. Maka dari itu dia menjadi senang sekali karena tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, tapi RAPBD-nya dia itu menjadi besar sekali karena mendapatkan dana bagi hasil yang 10% tadi ya. 10% tadi memang ada pembagiannya provinsi dan kabupaten yang terlibat berapa dalam hal kasus saya ini kabupaten terlibat adalah 2 gitu ya. Jadi dibagi 2 berdasarkan wilayah luasan yang terkena gitu kan. Nah, untuk perusahaan itu dianggap sebagai pemotongan apa sebagai semacam dividen gitu ya. Jadi dipotong dari profitnya. Nah, jadi uang itu dikembalikan ke kabupaten dan kabupaten itu bupati bisa banyak sekali ya menggunakan uangnya itu untuk keperluan-keperluan di daerahnya. Memang pada waktu itu agak sedikit ini ya, kayak orang kaya mendadak itu yang dia berikan itu adalah misalnya disediakan sepeda motor segala macam untuk Linmas. Linmas itu kayak apa sih eh, perlindungan masyarakat gitu ya, yang tadinya nggak punya pekerjaan apa-apa, dia dibiayai sehingga bisa bekerja. Kepala desanya juga diberikan kendaraan segala macam sebagai mobility. Nah, tapi poin saya adalah sebetulnya uang tersebut bisa dipakai untuk program-program yang mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Ya, ini tadi kalau saya merefer kepada paradoks tadi kan di atasnya miskin, di bawahnya banyak kekayaan ya. Jadi kalau mungkin kalau dengan sistem sekarang kekayaan yang dikeluarkan itu dihasilkan itu ada porsi dana bagi hasilnya yang harus masuk ke kabupaten atau daerah setempat yang itu bisa digunakan macam-macam. Itu satu. Kemudian yang kedua ngomong soal MCK MCK gitu ya. Di Kalimantan itu sudah sangat biasa bahwasanya orang tuh membuat semacam kayak kakus gitu ya di atas sungai gitu. Itu sudah biasa sekali gitu ya. Tapi ada program yang namanya ODF. ODF itu singkatan dari
open defecation free, atau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah stop buang air besar sembarangan. Nah, program itu menjadi fokus atau perhatian juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada Kementerian Kesehatan yang memang tugasnya itu mengatasi buang air besar sembarangan, itu sudah menjadi program mereka dan lama, itu udah bukan sekarang aja, udah bertahun-tahun gitu kan. Nah, jadi dari mereka turun gitu ya, kemudian dari CSR kita turun juga. Jadi dengan kabupaten juga bersama-sama mencoba membebaskan. Jadi ODF tadi atau BAB sembarangan tadi kita bebaskan. Caranya bagaimana? Ya dari desa, dari suatu kecamatan dulu deh ya. Itu waktu itu Kecamatan Juwai namanya. Kecamatan Juwai itu ada ada 8 desa gitu kan. Nah, itu dididik sehingga dan diberikan penyuluhan dan diberikan sumbangan juga untuk membuat jamban-jamban tersebut ya, sehingga jamban-jamban tersebut itu bisa dibikin satu jamban untuk katakan dua, dua atau tiga keluarga yang berdekatan. Nah, dengan begitu mereka tidak buang air besar lagi di kali-kali gitu ya. Sampai pada suatu saat itu si Kecamatan Juwai itu dari bagian dari Kabupaten Balangan itu mereka mendeklarasi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi BAB sembarangan tersebut atau ODF tadi ya. Jadi memang sedikit step by step itu penyuluhan kepada masyarakat, kemudian eh, apa dari kepala desanya juga aktif gitu ya, dari CSR juga aktif bersama-sama, dari Kemenkesnya juga dia mengirimkan semacam untuk penyuluhan-penyuluhan dan pengecekan gitu, sehingga terjadi bahwa satu kecamatan itu betul-betul free dari BAB sembarangan. Tapi itu baru tugas kecil ya, karena dari satu kabupaten itu masih ada beberapa kecamatan lain. Tapi at least satu kecamatan itu sudah bisa dinyatakan free gitu ya. Jadi bupatinya juga bercanda. Dulu dia bilang saya nggak mau berani makan ikan Lele, lele, ik- ikan apa sih namanya, lupa saya Ikan sebutnya. ya, gabus. mujair, Bukan ikan kecil-kecil gitu yang kayak teri. kayak teri gitu kan. Karena itu makanannya itu gitu. Jadi dia bilang selama ada orang yang masih menggunakan itu helikopter itu yang nggak kayak kakus di sungai itu, dia nggak akan berani gitu ya. Jadi dengan itu makanya sekarang orang itu sudah biasa lah membuat jamban di sekitar rumahnya dan digunakan. Itu sih, jadi step by step gitu ya, dari satu kecamatan dulu yang terdiri dari 8 desa, tapi yang lain terus berjalan sehingga nanti akhirnya akan terjadi ODF atau Open Defecation Free tersebut. Itu saya sharing saya aja. Terima kasih.